Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berkumpul pada tempat yang saya sediakan. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk mengikuti sesi konseling yang akan kita lakukan hari ini. Lebih utama yang akan kita lakukan yaitu perkenalan terlebih dahulu ya. Yang akan saya mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rasyad. Saya sebagai mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Bisa dilanjut dengan rekan-rekan. Yang pertama, sebutkan nama, alamat tinggal, dan hobi, juga cita-cita. Silakan, barangkali rekan-rekan ada yang mau terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, dipersilakan. Boleh, Lutfi dulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia dari Jaitun. Alamat saya di Ciberem, Tasikmalaya. Hobi saya mengedit foto dan video, lalu cita-cita saya ingin menjadi programmer. Ya, cita-cita dan hobi yang hampir berkesinambungan ya, cukup bagus keduanya. Silakan, yang selanjutnya. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Alfain. Saya tinggal di Sukamana, Singaparna. Hobi saya olahraga. Lalu cita-cita saya menjadi ustadz. Alhamdulillah. Cita-cita yang sungguh sangat mulia, menjadi penerus seorang ulama ya. Nah, barangkali dari kedua ini siapa dulu? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jam dari Tasikmalaya. Hobi saya bermain game. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Tidak berkesinambungan, tapi keduanya bisa dikembangkan. Nah, silakan yang terakhir. Nama saya Lutfi Gista Permana, asal dari Taman Tasikmalaya. Saya tadi lagi hobinya bermain alat musik, cita-cita menjadi presiden. Wah, bagus ya. Jadi memimpin negara kita gitu ya. Bisa berikan apresiasi ya untuk yang terakhir ini. Antusias, bagus sekali. Semoga hobi kalian bisa kalian teruskan dan dinikmati, juga cita-cita kalian bisa tercapai semuanya. Amin. Nah, selanjutnya barangkali ada yang tahu apa itu konseling kelompok ya. Dari rekan-rekan ada yang mau berpendapat gitu, barangkali sudah mendengar atau sudah mengalami konseling kelompok, atau ini adalah kali pertama. Oh, silakan, tadi sudah mengacungkan tangan. Mungkin konseling kelompok yang saya tahu itu memberikan bantuan kepada memberikan bantuan gitu melalui dinamika kelompok. Oh iya. Nah, ada lagi yang lain? Nah, jika tidak ada, itu benar ya. Jadi konseling kelompok itu jadi sebuah layanan ya. Untuk lebih jelasnya saya akan paparkan juga mengenai penjelasan apa itu dengan konseling kelompok, yaitu suatu kegiatan bimbingan konseling yang membahas masalah pribadi di dalam sebuah kelompok seperti sekarang ini. Adapun tujuan dari kegiatan konseling kelompok yaitu agar semua anggota bisa merasakan atau mendengarkan bagaimana sudut pandang orang lain yang sedang mengalami permasalahan di dalam dirinya, kemudian melatih wawasan tentang sesuatu yang kemudian melatih komunikasi agar perorangan atau pribadi
Dan yang terakhir tentunya membereskan permasalahan atau mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dari setiap individu dengan cara dinamika yang terjadi pada kelompok ini. Nah, gimana, sudah mengerti mengenai sekilas tentang konseling kelompok? Nah, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang dianut atau yang dipatuhi dan dijalankan ya tentunya. Yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi yang boleh mengetahui sesi konseling kita hari ini yang kita laksanakan berlima ini, saya sebagai konselor dan rekan-rekan semua menjadi konselingnya atau kliennya. Akan tetapi saya juga meminta izin karena ini merupakan tugas dari kampus. Pada sesi konseling ini didokumentasikan melalui video yang akan nanti diserahkan kepada dosen sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah. Apakah diizinkan? Nah, terima kasih atas izinnya. Dan selanjutnya ada asas kesukarelawanan, bahwa rekan-rekan semua datang ke sini atas kesukarelawanan, bukan dari paksaan, dorongan, atau hal-hal yang lain yang menyangkut ketidakrelaan rekan-rekan. Dan yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Jadi rekan-rekan ketika memaparkan sebuah masalah dan yang lain menanggapi, memberikan solusi atau saran-sarannya dengan sukarela atau dengan keterbukaan lapang dada dari masing-masing, dapat menerima saran tersebut, solusi tersebut, dan jika benar-benar bisa kita laksanakan dan menjadi solusi, ya kita ambil gitu. Dan yang terakhir yaitu asas keromantikan, yang mana pada kegiatan kali ini sesuai dengan norma-norma yang dianut yang ada pada lingkungan kita. Selanjutnya memasuki sesi konseling. Silakan, barangkali ada dari rekan-rekan dari Lutfi lagi dan Jam-Jam, Alvin, barangkali ada yang mau terlebih dahulu memaparkan atau mengemukakan masalah yang dialaminya, dan selanjutnya rekan-rekan yang lain mendengarkan sekaligus menanggapi berupa solusi atau saran atau hal-hal yang lainnya yang disampaikan kepada yang mengalami masalah. Silakan bisa acungkan tangan terlebih dahulu dan silakan paparkan apa yang menjadi permasalahannya. Silakan bila ada. Oh iya, Ramdhani dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya buat konselor ya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang masalah saya ya, problem saya hari ini gitu. Di sini saya dibuat bingung karena yang pertama ketika saya daftar SNMPTN di salah satu univ di Indonesia, alhamdulillah keterima. Dan yang kedua, saya juga daftar di SPAN PTKIN di univ Indonesia juga, dan itu juga keterima gitu. Dan dua kampus itu adalah kampus yang saya idam-idamkan dari setelah masuk SMA gitu. Di sini saya merasa bingung atas harus memilih yang mana gitu, karena dua-duanya kampus yang saya inginkan, jurusan yang saya inginkan juga gitu. Oh, jadi Anda dari awal masuk SMA menginginkan atau sudah mempunyai gambaran ya mengenai kampus dan jurusan yang ingin Anda lanjutkan jenjang perguruan tinggi ya, jenjang kuliah. Dan kebetulan pada saat ini Anda di keduanya, karena mungkin itu adalah sebuah proses yang Anda jalani,
kerja keras yang Anda alami bagus, keduanya keterima gitu ya. Nah, begitu mungkin jika rekan-rekan yang lain sudah bisa paham terhadap permasalahan yang dialami oleh Alvin, barangkali ada tanggapan atas apa yang telah dipaparkan oleh Alvin, silakan acungkan tangan terlebih dahulu dan paparkan solusi dan saran-sarannya. Begitu, silakan dimulai saja. Barangkali ada yang mau terlebih dahulu. Oh iya, saudara Jam-Jam, silakan. Kalau izin menjawab, mungkin sekedar solusi mungkin ya. Dari pengalaman saya yang pernah saya dengar, jika solusi dari saya itu lebih ke untuk memilih univ yang sudah menjadi negeri mungkin ya. Karena kalau pengalaman dari saya yang saya dengar bahwa di universitas negeri itu pembayar dari segi keuangan lebih murah mungkin ya, lebih ringan, dan juga dari segi fasilitas dan seperti alat-alat yang akan digunakan ketika dalam ruangan kelas lebih terjamin. Mungkin kalau dari saya lebih menonjol ke universitas negeri. Kalau dari saya seperti itu. Nah itu mungkin Alvin yang telah dijawab oleh Jam-Jam gitu untuk permasalahannya. Nah barangkali dari yang lain ada penambahan atau solusi yang lain lagi gitu untuk permasalahan yang dialami oleh Alvin. Oh iya, silakan Lutfi. Mungkin izin menambahkan juga, saya setuju dari pendapat Jam-Jam ya. Mungkin kalau menurut saya keduanya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, dari negeri yang ataupun swasta. Tapi kalau menurut saya, pilihlah univ dan jurusannya yang mungkin memiliki prospek yang lebih jauh gitu, lebih unggul ya. Jadi untuk kedepannya itu bisa lebih jadi untuk kedepannya itu misalnya itu tidak bingung lagi gitu. Ketika masuk ke sini, kedepannya juga udah terjamin gitu. Nah, begitu mungkin dari saya. Nah, itu saran dan solusi yang kedua dari Lutfi, bisa diterima? Bisa. Nah barangkali Saudara Lutfi ada saran lagi? Mungkin tambahan juga dari saya untuk pilihan tersebut ya, mungkin sangat bimbang ya untuk pilih buat saudara Alvin. Nah mungkin dari saya itu pilih pikirkan dulu matang-matang mau pilih yang mana gitu. Nah terus lihat dulu mau ke jurusan mana yang akan kita pilih. Nah dan jurusan yang paling mana yang membuat kita itu kedepannya bakal mempengaruhi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Nah itu adalah saran yang ketiga dari Lutfi ya. Gimana Alvin setelah mendengar saran-saran dari ketiga rekan Anda, yaitu yang pertama dari Jam-Jam tadi, utamakan dulu yang negeri ya dibandingkan yang swasta karena beberapa pertimbangan seperti fasilitas dan yang lainnya. Dan juga dari Lutfi hampir sama, yaitu lihat dulu prospek dari si kampusnya bagaimana. Setelah kita pilih kampus tersebut, kedepannya juga harus lebih baik gitu, harus lebih mudah untuk ya kalau dalam hal perekonomian ya kita bekerja gitu. Dan yang ketiga dari Lutfi juga sama ya, harus dipikirkan matang-matang dan dipertimbangkan kembali terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana perasaan Alvin setelah mendengar 3 solusi atau 3 saran mengenai permasalahan yang dialami? Ya alhamdulillah gitu, sangat terbantu
saran dan masukan dari teman-teman sekalian gitu. Terima kasih gitu atas saran-saran. Apakah permasalahan yang dialami sudah terasa clear, sudah terasa beres dengan saran-saran yang telah dilontarkan tersebut? Alhamdulillah sudah terasa ringan. Alhamdulillah terasa ringan. Untuk clear ya, kita melihat dari beberapa waktu ke depan setelah melaksanakan saran-saran tersebut. Nah, itu mungkin permasalahan yang pertama sudah ada solusi-solusinya, dan alhamdulillah insya Allah akan dilaksanakan juga oleh saudara Alvin ada mengenai solusi-solusi yang dipaparkan oleh rekan-rekan. Dan yang selanjutnya barangkali ada lagi yang mau memaparkan permasalahan atau sedang mengalami permasalahan yang saat ini dialami dan cukup membuat beban atau ketidaknyamanan sehingga ingin dipaparkan pada hari ini. Silakan dari Lutfi dan Jam-Jam. Oh ya, silakan Jam-Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Permasalahan yang saya alami sekarang itu mengenai pekerjaan. Kemudian pekerjaan tersebut adalah keinginan dari orang tua, sedangkan keinginan dari saya itu langsung menikah. Jadi setelah lulus pengennya menikah, Ya. tapi orang tua Menginginkan untuk bekerja dulu. betul. Dan saya melihat permasalahannya itu saya merasa bingung harus memilih siapa antara keinginan saya ataupun keinginan orang tua saya gitu. Nah, itu mungkin rekan-rekan permasalahan yang dialami oleh Jam-Jam, yaitu pemilihan antara menikah dan melanjutkan maksudnya kerja. Jadi mana dulu yang harus dipilih. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan solusi dan saran-sarannya, dipersilakan. Nah, ya, Dari saya silakan Lutfi. mungkin ada sedikit saran dari saya untuk Jam-Jam. Kalau untuk kan tadi disebutkan orang tua menyuruh untuk kerja, dan tapi keinginan Jam-Jam untuk langsung menikah. Mungkin kalau menurut saya ya ini, atau nanti bisa diterapkan oleh Jam-Jam atau tidak, lebih baik ya mungkin menuruti dulu apa yang orang tua sarankan gitu. Karena saran dari orang tua itu adalah apa yang terbaik lah gitu, yang Tuhan berikan, yang Allah berikan melalui orang tua gitu. Dan juga kalau mungkin misalnya langsung nikah, apakah Jam-Jam sudah siap gitu untuk menanggung segala beban menjadi tulang punggung keluarga nanti gitu, apakah sudah punya penghasilan atau tidak. Kalau menurut saya, kalau misalnya kerja dulu, kita juga bisa menabung itu untuk bekal kita nanti, termasuk nikah gitu. Dan juga ketika saat nikah nanti, kita juga tidak bingung gitu untuk soal nafkah gitu, karena kita juga udah punya pekerjaan gitu. Mungkin gitu Jam-Jam. Nah itu nah itu Jam-Jam saran dari Lutfi. Jadi memprioritaskan atau mengutamakan saran dari orang tua, yaitu untuk kerja terlebih dahulu. Akan tetapi tadi juga Jam-Jam mempunyai pendapat atau mempunyai pemikiran ya, mengenai apa yang diinginkan ya. Karena kan hal soal rezeki, soal jodoh itu emang sudah diatur oleh Allah ya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita berikhtiar dalam memilihnya gitu. Nah, barangkali dari Alpain dan Lutfi ada saran lagi untuk Jam-Jam. Silakan. Apa itu? Alhamdulillah. Kalau misalkan menurut saya juga sependapat dengan Lutfi, dan mungkin dari saya ada tambahan lagi mungkin dari awal. Mungkin menurut saya Jam-Jam lebih
merundingkan kembali tentang pilihan itu dengan orang tua, dengan kasih jam-jam juga, dengan orang tua kasih jam-jam juga bisa dirundingkan kembali gitu kan, memutuskan kembali apakah jam-jam siap atau tidaknya untuk, benar kata Oki tadi, untuk menanggung beban semua menjadi kepala keluarga, atau misalkan kerja dulu agar agar nantinya kedepannya lebih apa ya, lebih tidak kebingungan dalam mencari kerja atau mencari nafkah gitu. Bagi saya seperti itu. Ya, itu saran yang kedua ya dari Alpain. Hampir sama dengan saran yang diberikan oleh Lutfi, bahwa persiapkan dulu baik perekonomian, mungkin mental dan yang lainnya sebelum menginjak ke yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ada lagi dari Lutfi atau sama saja dengan yang Mungkin lain? jawaban saya cukup sudah terwakilkan oleh mereka berdua ya, dan ini sedikit saja. Oh iya. Jadi Lutfi juga sependapat dengan kedua rekannya, yaitu bahwa apa yang disarankan kedua rekan kalian ini sesuai gitu, yang harus jam-jam lakukan gitu. Maksudnya menjadi saran atau solusi buat jam-jam, tapi itu juga kembali lagi kepada diri jam-jam, apakah pilihan yang tepat yang akan dilakukan atau dipilih oleh jam-jam. Gimana setelah mendengar solusi terhadap permasalahan yang jam-jam alami dari kedua dan yang ketiga itu, apakah dapat membantu, dapat dapat meringankan permasalahan yang jam-jam alami? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas solusi yang sudah diberikan. Untuk permasalahan yang sedang saya alami sekarang, alhamdulillah sudah merasa ringan. Pikiran juga sudah tidak terpikirkan lagi dengan permasalahan yang sedang dialami, dan mungkin saya akan melaksanakan solusi dari rekan-rekan. Mungkin gitu. Oh iya, jadi alhamdulillah juga jam-jam sudah dapat menerima ya terhadap saran-saran yang telah dikeluarkan oleh rekan-rekannya. Dan selanjutnya barangkali ada lagi, karena alhamdulillah ya waktu masih agak panjang. Silakan, ada yang mau mengeluarkan permasalahan untuk kita selesaikan pada kelompok ini. Oh iya, Lutfi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Permasalahan yang sedang saya rasakan sekarang itu, setelah mau lulus dari SMA itu saya kebingungan untuk memilih suatu jurusan di perguruan tinggi gitu. Yang saya inginkan yaitu saya ingin masuk ke jurusan teknik informatika, karena ya saya juga lebih suka gitu dalam hal bisa disebutkan mengotak-atik komputer, laptop gitu. Tapi di sisi lain orang tua saya juga menginginkan saya untuk kuliah di jurusan kesehatan, walaupun saya juga ya sekolah di jurusan IPA gitu di SMA. Oh ya, sesuai ya dengan tujuan dari orang tua ya. Tapi saya gimana ya, kalau ke kesehatan itu kayak yang tidak berminat gitu. Yang saya pikir itu ya harus harus berinteraksi dengan orang-orang gitu. Dan juga saya juga tidak kurang memahami gitu perihal tentang pendidikan di IPA juga gitu. Oh iya. Jadi tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Ya. Itulah permasalahan atau pemaparan masalah yang dialami oleh Lutfi. Dan selanjutnya silakan kepada rekan-rekan yang mau menanggapi, memberikan saran-saran dan solusinya terhadap permasalahan, agar permasalahan yang dialami oleh Lutfi dapat diselesaikan, dapat diringankan dengan solusi-solusi tersebut. Silakan. Apa ini? Bismillah, izin berpendapat. Kalau menurut saya, ketika dibingungkan dengan salah satu keadaan antara kehendak sendiri dan kehendak orang tua,
lebih baik menurut saya sendiri ya, dari pengalaman yang pernah saya alami, diobrolkan lagi dengan orang tua. Pasti ada jalan apa ya, pasti ada jalan tengahnya. Mungkin nanti misalkan diobrolkan lagi, ada keputusan yang akan Lutfi dapatkan, mungkin keinginan Lutfi, dan mungkin orang tua mengalah dengan keinginan Lutfi, atau misalkan sebaliknya Lutfi yang mengalah dengan keinginan orang tua, karena mungkin bisa jadi Lutfi berpikir kalau misalkan keinginan orang tua adalah keinginan apa ya, adalah firasat yang lebih baik, mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Nah itu mungkin saran dari Papain untuk Lutfi, semoga dapat diterima, dan barangkali rekan-rekan dari yang lain ada yang memberikan saran dan solusinya dari Jam-Jam dan dari Lutfi Gista, silakan bila ada. Nah iya Jam-Jam, silakan Jam-Jam. Bismillah, izin menambahkan, kalau menurut saya benar kata saudara Alvin. Yang pertama mungkin harus melakukan pembicaraan dengan kedua orang tua, dan kemudian dari pengalaman bahwa sesuatu yang kita lakukan jika tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pekerjaan yang kita kerjakan itu akan terasa sangat berat. Ya, karena tidak sepenuh hati mungkin. Iya, karena seperti itu. Jadi solusi saran dari cuman sekedar saran ini mah. Jika mengambil jurusan kesehatan tidak membuat Lutfi merasa senang ataupun tidak memahami pelajaran-pelajaran yang sebelumnya dipelajari saat di sekolah, mungkin bisa dipikirkan kembali ataupun dibicarakan kembali mengapa Lutfi kasarnya menolak keinginan orang tua dan lebih memilih keinginan sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Nah, iya. Nah itu mungkin Lutfi saran dari kedua rekannya, dan bila ada lagi dari yang terakhir Lutfi Gista untuk sarannya. Mungkin dari saya nggak banyak ya, dan saya juga setuju dari rekan-rekan yang sudah memberikan saran atau solusi ya. Nah mungkin dari saya sama juga, untuk hal tersebut mungkin lebih baik dibicarakan dengan orang tua terlebih dahulu dengan secara baik-baik, dan juga Anda sebagai yang mempunyai permasalahan tersebut coba untuk memikirkan secara matang-matang, terus lihat basic diri Anda itu di Passionnya ya? di mana gitu. Nah kalau emang basicnya di programmer atau di teknik itu ya, mungkin bisa gitu dengan membicarakan kepada orang tua bahwa kita basicnya di sini gitu. Mungkin itu dari saya. Nah, itu saran dari ketiga rekan Anda, semoga dapat diterima. Dan saya juga ingin menanyakan, apakah dengan solusi-solusi yang telah diberikan dari rekan-rekan mengurangi rasa permasalahan atau rasa beban yang dialami Lutfi saat ini? Terima kasih atas sarannya. Alhamdulillah, mungkin rasa beban yang ada dalam perasaan dan pikiran saya mungkin sedikit berkurang ya. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan berdiskusi lagi dengan orang tua saya terkait pemilihan jurusan itu, dan saya harap juga orang tua saya juga mengerti apa yang saya inginkan, dan juga bisa ya intinya bisa lebih yang diinginkan oleh saya, bisa memilih yang sesuai dengan diri saya gitu. Nah itulah sedikit juga saran dari saya ya, tambahan mungkin kan di pada program studi bimbingan konseling itu ada yang dinamakan tes minat dan tes bakat, bisa juga dengan melakukan hal seperti itu ya. Itu sebagai tambahan untuk Lutfi dari saya.
Nah, gimana perasaannya sudah benar-benar tenang, relax gitu, atau apa ya, lebih nyaman lagi gitu daripada sebelumnya? Alhamdulillah sudah lebih mendingan seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Silakan dari Lutfi Gista, jika ada permasalahan yang luar dari ketiga temannya yang ingin diungkapkan pada sesi konseling hari ini. Mungkin permasalahan saya ya, saya agak bingung ya, bimbang kalau saya sebut gitu. Dalam di sisi lain ya, teman saya mengajak merintis usaha. Nah, dan di sisi lain orang tua menginginkan saya bekerja gitu. Nah, saya bimbang gitu antara memilih merintis usaha dari nol dengan teman saya atau bekerja gitu. Nah, saya kebingungan gitu karena keduanya itu sama-sama ingin mengembangkan gitu, dari diri saya itu untuk kebutuhan sehari-hari juga gitu. Jadi Anda merasa bimbang atau merasa kebingungan terhadap pilihan yang pertama dari rekan di luar gitu ya. Ada yang mengajak merintis usaha dan ada keinginan juga untuk bekerja ya. Nah, silakan rekan-rekan yang lain dari Jam-Jam, Lutfi, Alvin, barangkali ada yang mau memberikan saran, tanggapan terhadap permasalahan yang dialami oleh Lutfi. Silakan. Acungkan terlebih dahulu dan paparkan gitu. Ya, dari Jam-Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab, memberikan solusi. Kalau dari saya, mungkin pertama dilihat dulu jika ingin mengikuti teman untuk merintis karir ya, barusannya merintis usaha. Jadi kan kalau merintis usaha itu bisa dibilang dari nol ya. Kalau dari saya itu, jika ingin mengikuti teman untuk merintis usaha, apakah usaha tersebut akan berjalan lancar atau bisa dibilang gimana ya, jadi hambatan yang akan muncul itu tidak terlalu besar mungkin ya kalau menurut saya. Dan apabila ingin bekerja, mungkin bisa dilihat lagi lapangan pekerjaannya seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, itu Lutfi, mungkin saran dari Jam-Jam semoga dapat diterima, dan dari Alvin atau dari Lutfi Aulia ya, silakan bila masih ada saran atau solusi yang dapat dilontarkan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh Lutfi Gista. Silakan. Ya, boleh. Apa itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan, kalau menurut saya pribadi, dengan cerita orang-orang terdekat saya yang sudah berpengalaman dalam bidang merintis usaha atau misalkan bekerja di orang lain, itu tuh dalam hal tanggung jawab dan bebannya tuh berbeda. Kalau misalkan kamu merintis usaha, mungkin nanti misalkan kamu menambahkan pegawai untuk sebagai bawahan kamu, itu kamu harus lebih bisa bertanggung jawab atas usaha-usaha kamu, atau misalkan kamu harus siap mengorbankan sesuatu atas usaha kamu itu gitu. Sedangkan kalau misalkan kamu bekerja di orang lain, itu kamu lebih memikirkan diri sendiri, atau misalkan lebih memikirkan pekerjaan kamu itu agar menjadi lebih baik gitu, agar lebih bisa dipandang baik gitu oleh atasan kamu sendiri gitu. Kalau misalkan dari saya seperti itu, harus lebih siap kalau misalkan kamu ingin merintis usaha.
Sudah. Ya, itu saran yang kedua atau solusi yang kedua yang dapat dilaksanakan dalam permasalahan dari Lutfi ya. Silakan, jika Lutfi ada saran atau solusi bisa diungkapkan, dan jika tidak ada bisa dilanjut lagi. Mungkin sedikit tambahan ya, saya juga setuju sama pendapat Jam dan Alvin. Mungkin tambahan dari saya ya, keduanya juga memiliki hal bagus gitu untuk kedepannya. Yang pertama merintis usaha, dan yang kedua juga kerja itu, sama-sama menghasilkan juga gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau merintis usaha kan itu perlu modal juga gitu, sedangkan kita punya atau tidak gitu modalnya juga. Kalau misalnya kita pinjam modal ke bank juga perlu perlu dicicil juga gitu nanti untuk membayarnya gitu. Sedangkan kita juga dari usaha kita yang dibangun juga belum tentu tahu gitu hasilnya seperti apa. Nah, di situ juga harus dipikirkan dari sampai sana gitu. Dan misalkan kalau kita bekerja ya mungkin bekerja di orang lain atau di perusahaan itu kita bisa mendapatkan penghasilan gitu, dan mungkin penghasilan itu juga ya untuk kehidupan sehari-hari kita, dan juga bisa juga ditabungkan atau disisihkan penghasilan itu untuk membuka usaha gitu. Bisa juga kita juga bekerja di orang lain dan juga kita juga membuka usaha gitu, dan bisa dibarengi dengan rekan-rekan atau teman-teman yang lain. Begitu mungkin. Terima kasih Lutfi dan Jam Alvin juga sudah memberikan solusi-solusi terhadap Lutfi kita, yang mana solusi-solusi dan saran tersebut bisa dilaksanakan dalam pemecahan atau menjadi jalan gitu ya, jalan pemecahan masalah yang dialami oleh Lutfi. Gimana setelah mendengar saran dan solusi-solusi dari rekan-rekannya, perasaannya sudah lebih baik atau masih ada hal yang mengganjal dan membuat bingung gitu, Lutfi? Untuk masalah itu ya, cukup terbantu juga atas saran dan solusinya. Bagaimana saya untuk menerapkan kedepannya juga, itu sangat terbantu dari saya. Sudah cukup. Jadi perasaannya mungkin sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Nah, itu mungkin permasalahan dan solusi-solusi yang telah dilontarkan dari masing-masing individu terkait masalah yang dirasa atau yang menjadi beban mungkin ya terhadap pikiran atau yang ya perasaan sebelum sesi konseling ini. Gimana sekarang, apakah perasaan dari masing-masing ya sudah terjawab atau sudah menemukan solusi terbaiknya terhadap permasalahan yang dialami? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin ya semoga solusi atau saran-saran dari rekan-rekan benar-benar menjadi solusi yang terbaik dan saran yang terbaik, dan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin agar permasalahan yang dialami benar-benar dapat clear, dapat terselesaikan dengan baik pula. Karena sudah terjawab ya setiap permasalahannya, bisa kita tutup saja sesi konseling hari ini. Dan jika masih ada permasalahan terkait yang dialami oleh setiap individu, bisa kita buka sesi selanjutnya di waktu yang akan datang, karena waktu sudah terlalu larut malam ya. Bisa nanti di belakang atau setelah sesi ini kita merancang atau merencanakan untuk sesi selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi atas ketersediaannya untuk menjadi klien dan untuk diambil dokumentasi berupa video terhadap konseling yang telah kita lakukan. Penutup dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.